Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan yang kita renungkan adalah Roh yang memerdekakan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji nama Tuhan, tanggal 17 Agustus 2025, bangsa kita merayakan dan memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan sangat berharga. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya orang yang rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa ini. Melalui kemerdekaan yang telah diraih, bangsa kita dapat dengan bebas mengekspresikan keinginannya dalam membangun dan menentukan arah tujuan bangsa kita sendiri. Sebagai orang percaya, berbicara tentang kemerdekaan tentu tidak saja sekedar kemerdekaan suatu bangsa ataupun kemerdekaan secara fisik, melainkan suatu kemerdekaan yang paling mendasar dan utama, yaitu kemerdekaan dalam kehidupan jiwa dan kerohanian kita. Firman Allah yang baru saja kita baca menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran Roh Allah di suatu tempat atau di dalam kehidupan pribadi manusia mampu memberikan kemerdekaan, mampu memerdekakan manusia itu dari suatu kuasa yang membelenggu kehidupannya. Roh Allah akan bekerja dan berkarya, mengerjakan kebebasan, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang merdeka. Kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan setiap manusia, yaitu kemerdekaan menurut firman Allah. Suatu kemerdekaan yang harus menjadi kerinduan, bahkan milik setiap manusia, terlebih lagi bagi orang percaya. Dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan atau kebebasan seperti apa yang kita alami? Yang pertama saudaraku, roh Allah memberikan kebebasan dari belenggu dosa. Kata kemerdekaan dalam 2 Korintus 3:17 artinya sama dengan kebebasan, yaitu bebas dari suatu belenggu, ikatan ataupun kuasa. Kunci untuk mengalami kebebasan dari dosa adalah bagaimana kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita atau orang tersebut dan bekerja dalam hati orang percaya untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa, rasa bersalah, dan hukum Taurat yang tidak dapat mereka kerjakan atau mereka penuhi dengan diri mereka sendiri. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Untuk hidup dalam kemerdekaan sejati di dalam Kristus, maka kita harus hidup dalam pertobatan hari demi hari, dengan membangun hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan bersekutu dengan Roh Kudus melalui doa dan pujian penyembahan. Saat Roh Kudus memenuhi hidup kita setiap hari, maka kita akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan setiap hari. Setiap kita yang rindu mengalami kemerdekaan ini, ayo kita terus membangun hubungan yang intim bersama dengan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Allah akan memberikan kehidupan yang diubahkan. Selain Roh Kudus sebagai pemberi kebebasan, dalam konteks ini Paulus juga menyampaikan bahwa kemerdekaan sejati berkaitan juga dengan perubahan hidup yang nyata. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Orang yang telah percaya telah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Mereka menjadi manusia yang baru atau ciptaan yang baru, mengalami perubahan yang seturut dengan kehendak dan gambar Allah. Mereka mulai belajar dan mengerti apa kehendak Allah, sehingga hidupnya menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang yang belum percaya atau menerima Yesus. Oleh sebab itu, perubahan hidup harus menjadi prioritas dalam setiap orang percaya, dengan mengizinkan Roh Allah bekerja dan mengubahkan kita melalui perubahan budi dan persekutuan dengan pribadinya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Semakin hari, kita semakin menjadi sama dengan Kristus. Yang ketiga, Roh Allah memberikan kebebasan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ketika kita memiliki persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus dan mengalami hidup yang terus diubahkan, maka iblis tak dapat menuduh kita kembali. Roh Allah akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sangat berharga dan sangat dikasihi. Kita tetap dapat hidup dalam kasih dan kebenarannya, bahkan untuk melayani serta mengasihi sesama. Kita memiliki keberanian di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, melalui kehadiran Roh Kudus, orang percaya diberi kuasa untuk mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi mereka, dan untuk hidup dalam kebenaran yang memuliakan Allah. Komitmen untuk hidup sesuai dengan firman dan hidup bersekutu dengan Allah bukan lagi menjadi sesuatu yang memberikan tekanan atau sesuatu yang membosankan atau sesuatu yang menjadi beban yang memberatkan kita. Melainkan sekarang hal itu akan menjadi sebuah sumber sukacita, menjadi sebuah kemenangan, kesenangan, dan juga menjadi sumber kekuatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami kemerdekaan sejati di dalam Kristus berarti membiarkan Roh Allah memimpin dan mengarahkan hidup kita, sehingga kita dapat hidup dalam kebebasan seperti yang diberikan Allah, yaitu bebas dari dosa, bebas untuk menyembah Allah, bebas melayani, mampu mengasihi dengan sepenuh hati, bahkan keberanian untuk menyaksikan firman Tuhan dan juga kuasa Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh hebat, ajaib, dan luar biasa. Kami bersyukur buat Roh-Mu. Kami bersyukur buat Roh Allah yang sudah memerdekakan kami. Biarlah hidup kami selalu berkenan dan menyenangkan Engkau. Dan Engkau memakai kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu yang begitu melimpah. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas hidup dalam kemerdekaan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.